Ini yang pertama, ini ketika ada aset desa yang dikuasai oleh pihak lain, yang maksudnya adalah dalam hal ini digunakan untuk lembaga pendidikan seperti SD. Nah, apakah boleh ini desa menghibahkan, ya, menghibahkan dan kemudian dalam rangka kaitannya sekolah itu untuk mendapatkan sertifikatnya, ya, inventaris aset-aset dan sebagainya. Ataupun juga ada kegiatan lain seperti di desa seperti Pamsimas. Ini juga ada kelompok masyarakat di mana desa juga menghibahkan sebidang sepetak tanahnya untuk pembangunan daripada Pamsimas tersebut. Mohon untuk penegasan terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua, ini di wilayah kami ini kan ada lahan itu ex PTPN, pabrik gula, ya, di mana ini kan tanahnya itu berada di dalam suatu wilayah desa. Dulunya digunakan untuk rel, ya, rel kereta. Nah, apakah ini bisa akan menjadi sebuah pondok desa atau aset desa? Karena bisa dimungkinkan tanah itu bisa digunakan, ditingkatkan aksesnya menjadi jalan. Nah, terus itu. Kemudian yang ketiga, nah ini kan ketika tanah itu sudah dikuasai oleh pihak lain dalam arti swasta, jadi digunakan di swasta, dan desa ini akan menginventarisasi aset. Bila mana ada kesulitan dalam menguasai kembali, apakah ada sanksi kepada pihak lain tersebut, dalamnya adalah swasta, ketika desa akan mengambil kembali. Demikian yang dapat kami tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung. Iya Pak, terima kasih Pak Agus. Dari mana Pak Agus? Dari kabupaten mana Mas Agus? Dari Brebes Pak. Brebes ya. Masuk Pak Agus. Ya, pertama-tama terkait dengan tanah desa yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam ini untuk SD. Amanat undang-undang menyatakan bahwa aset desa yang dikuasai oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada pemerintah desa kecuali yang sudah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Ya Pak Agus ya. Sementara di Undang-Undang 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pendidikan SD itu termasuk kepentingan umum. Jadi bukan fasilitas umum, Mas Agus. Jadi harus dikembalikan kepada desa. Nah, ini Pak Agus yang sedang kami diskusikan, karena ini di Jawa Tengah banyak sekali tanah-tanah desa yang digunakan untuk SD, dan memaksa pemerintah desa untuk menghibahkan tanahnya, karena untuk bisa dapatkan bantuan. Karena untuk dapat bantuan itu, tanah yang ditempati untuk SD itu harus sertifikat atas nama Pemda Pak Agus. Nah, sementara dari awal kami sampaikan bahwa aset desa itu tidak dapat dilakukan pemindah tanganan dalam bentuk apapun kecuali dilakukan tukar menukar atau rislah. Jelas Pak di sini. Makanya beberapa hari lalu kami menerima surat dari salah satu kabupaten, salah satu bupati menyatakan bahwa akan dilakukan revisi terkait dengan masalah ini. Jadi untuk tanah-tanah desa yang dikuasai oleh pemerintah daerah tidak harus dikembalikan. Nah, ini kami juga masih berat Pak. Tetap kami minta dikembalikan. Dikembalikan dalam arti bukan bahwa gedung sekolah itu dirobohkan, diganti di tempat lain. Memang kalau kita lihat kondisinya saat ini khususnya di Jawa ini Pak, beberapa kabupaten ini berat sekali Pak untuk mengembalikan itu Pak, karena terbatasnya anggaran. Tapi kan yang penting ada etikat baik bahwa pemerintah daerah itu ketika akan mengembalikan pada desa, walaupun mungkin nyicil, mungkin kalau di dalam satu kabupaten itu ada 100, mungkin tahun pertama bisa 5 desa dikembalikan dulu, silahkan dianggarkan. Ataupun kalau enggak, silahkan dilakukan sewa. Itu salah satu alternatifnya Pak. Sewa, hanya sewa itu bisa dilaksanakan. Boleh enggak? Kalau menurut kami boleh Pak, walaupun nanti sewanya tidak terlalu besar.
Yang penting pemerintah desa bisa mendapatkan pendapatan dari aset yang dia miliki. Cuma yang jadi masalah karena kan apa? Zaman dulu kan administrasinya belum tertib, Pak. Mungkin juga tanah desa itu nggak tercatat di buku inventarisnya desa. Apalagi sertifikat tercatat pun kadang-kadang enggak ada nih Pak catatannya. Untuk itu mohon saya minta bantuan Pak Agus, tolong Pak, ya Bapak Dapi itu dicek apakah desa ini memiliki buku inventaris aset. Coba dicek dari buku inventarisnya itu ada nggak tanahnya, di mana aja tempatnya, berapa luasnya. Masalah nilai nanti kita bantu masalah penilaiannya dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, karena di Kementerian Dalam Negeri masih terbatas tenaga, bahkan mungkin belum ada tenaga penilai aset ini. Itu bagus, itu yang pertama. Lanjut terkait lahan ex PTPN. Artinya nggak bisa ada hibah ya Pak ya? Tidak boleh Pak. Oke. Aset desa baik tanah maupun aset lainnya tidak dapat dihibahkan Pak. Belum. Oke, siap. Lanjut. Ini Pak. Kami tambahkan Pak sedikit. Jadi kalau pernah terjadi proses tukar menukar, karena proses tukar menukar selain untuk kepentingan umum baru kami buka setelah terbitnya Permendagri 1 2016 Pak, yang ditetapkan bulan Januari 2017. Berarti apabila pernah terjadi tukar menukar tanah khas desa, baik itu dengan masyarakat atau dengan pihak swasta mungkin untuk usaha, sebelum tahun 2016 kelihatannya itu patut dipertanyakan Pak, karena di Permendagri di sebelumnya ini ada Permendagri 1 tahun 1982 dan Permendagri 4 tahun 2007 tentang yang mengelola tentang aset yang mengatur tentang pengelolaan desa, bahwa tanah desa tidak dapat dilakukan tukar-menukar kecuali untuk kepentingan umum Pak. Jadi sebelum terbitnya Permendagri 1 2016 bahwa tanah khas desa tidak dapat dilakukan tukar-menukar kecuali untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Itu Pak. Jadi mungkin nanti ke depan ini akan bermasalah Pak, kalaupun sudah terjadi tukar-menukar. Dan kelihatannya ada beberapa daerah yang pernah terjadi, akhirnya masing-masing pihak sekarang mengalami permasalahan karena tanahnya, baik itu tanah desa yang ditukar maupun tanah penggantinya, tidak dapat disertifikatkan karena prosesnya yang tidak sah. Jadi BPN tidak dapat mensertifikatkan tanah tukar-menukar itu untuk kejadian sebelum tahun 2016. Tapi ada juga yang mungkin pihak BPN itu bahwa ini legal, akhirnya ada juga yang sudah selesai proses sertifikatnya. Ini banyak kejadian tukar-menukar antara warga dengan desa, dan sampai sekarang belum bisa terbit sertifikatnya Pak. Dan nanti akan bermasalah apabila tanah tersebut terkena proyek strategis nasional. Kepada siapa nih pemerintah harus ganti, memberikan ganti rugi? Nah, untuk tanah-tanah desa yang dikuasai oleh swasta dan susah untuk mengambil kembali, Pak Agus tolong diurusi saudara kami, nanti coba kami bantu untuk penyelesaiannya. Karena ini memang agak berat Pak untuk yang kasus-kasus seperti ini. Agak berat lagi, apalagi kalau kasusnya dengan warga masyarakat. Nah, ini kami sudah mencoba nanti di revisi Permendagri yang baru untuk kasus-kasus yang sudah terjadi masa lampau, khususnya dengan masyarakat, kami peringat kasusnya. Mudah-mudahan nanti bisa goal ini untuk penilaiannya cukup dengan NJOP, tidak harus dengan appraisal, karena ini biaya untuk appraisal sangat mahal Pak, dan mungkin nanti pakai NJOP. Dan kalaupun pakai NJOP pun kelihatannya akan berat juga, karena kondisi atau posisi tanah desa yang dikuasai masyarakat biasanya posisinya di lokasi yang strategis Pak. Jadi pasti nilainya lebih tinggi dari tanah penggantinya. Demikian Pak Agus. Terima kasih.